warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NPM 198220207 dengan sebagai moderator dari kelompok 2 dengan materi stimulus respon yang beranggotakan dengan nama Veronica Marpaung dengan NPM 198220195, Novelianus dengan NPM 198220180, Jainul Akbar dengan NPM 198220181, Al-Hafiji dengan NPM 198220203, Dina Manurung dengan NPM 198220184. Stimulus respon merupakan suatu kondisi belajar yang sederhana, yang dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori stimulus respon, terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Contoh dari stimulus respon, misalnya ketika dalam sebuah komunikasi massa atau di publik menangkap pesan mengenai seorang korban, maka respon dari publik dapat menjadi berbagai macam. Ada yang mengecam, jiwa, biasa aja, atau bahkan ada yang sangat marah. Respon ini dipengaruhi oleh faktor kejiwaan atau faktor psikologis seseorang. Sebab kepribadian ini juga menentukan bagaimana respon atau sikap akan sesuatu. Reaksi-reaksi inilah yang kemudian akan digunakan ke dalam respon positif atau negatif. Baiklah, saya akan melanjutkan teori dari saudari Dina yang dimana bagian-bagian stimulus respon itu ada 3. Yang pertama itu law of effect, yang artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan semakin kuat. Yang kedua itu ada law of readiness, yang artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari perdayagunaan satuan pengantar. Yang ketiga itu ada law of excite, yang artinya bahwa hubungan antara stimulus respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila tidak dilatih. Setelah saya akan melanjutkan teori dari Veronica Marpaung. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus respon tersebut akan diulangi pada kesempatan lain, di mana stimulus yang sama timbul. Sebaliknya, apabila respon memberikan akibat yang negatif, hukuman dan sebagainya, hubungan antara stimulus respon tersebut akan dihindari pada kesempatan lain. Pertama itu pesan atau message merupakan elemen penting dalam komunikasi, sebab pesan merupakan pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi publik, pesan bernilai sangat besar karena inilah yang menjadi inti dari terjadinya komunikasi. Tanpa adanya pesan, maka komunikasi baik antara komunikator dan komunikan tidak akan dapat berjalan lancar. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi merupakan elemen yang akan menerima stimulus diberi. Elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diberikan akan berbeda-beda, tergantung kepada masing-masing pribadi yang menyikapi bentuk stimulus tersebut. Yang ketiga, efek perubahan sikap. Hoslan mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Demikianlah penjelasan materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.